Ya, ditemukan setidaknya ada 70 kematian anak-anak di Gambia. Kematian pertama dilaporkan pada September lalu. Hal ini disinyalir karena adanya kasus gagal ginjal akut yang diidap oleh anak-anak tersebut. Tentu saja penemuan ini menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Rasanya belum lepas lagi penanganan COVID di negara kita, kemudian ada isu adanya gagal ginjal akut di Gambia maksud saya. Secara terpisah, Indonesia pada bulan Oktober kemudian mengumumkan adanya larangan semua sirup dan obat-obatan cair di mana ditemukan adanya laporan puluhan kematian pada anak di Indonesia yang diduga kuat menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia. Pada edisi kali ini, Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara edisi Kamis 17 November 2022 akan mengangkat tema gagal ginjal akut, bagaimana hukum memandangnya? Bersama saya Grizelda, di mana edisi ini adalah edisi kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan TVRI Kaltim. Telah hadir bersama kami di studio 3 narasumber untuk berdialog terkait tema ini. Yang pertama ada Bapak Amsari Damanik SH-MKN. Assalamualaikum Pak Amsari. Waalaikumsalam Mbak. Terima kasih sudah datang di studio untuk berdiskusi bersama. Siap. Pak Amsari adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Selanjutnya ada Bapak APT Dr. Andes Muhammad Nasruddin. Selamat sore Pak Nasruddin. Selamat sore Mbak Griza. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio untuk berdiskusi. Pak Nasruddin adalah pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Terakhir, juga bergabung bersama kita di studio, ada Bapak Fajar Prasetya MSI PhD APT. Selamat datang Pak Fajar. Ya. Selamat sore. Selamat sore Mbak Grizelda. Iya, Bapak Fajar adalah dosen Fakultas Farmasi di Universitas Mula Warman. Juga bergabung bersama kami teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman melalui Zoom untuk berdiskusi bersama. Selamat sore teman-teman, apa sudah masuk? Oke, sudah. Nanti jangan lupa ya siapkan pertanyaan terbaiknya untuk berdiskusi bersama. Oke, sebelum membahas lebih lanjut terkait gagal ginjal akut bagaimana hukum memandangnya dengan para narasumber, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi berikut ini. Fenomena gagal ginjal akut yang menyasar anak di Indonesia akhir-akhir ini cukup membuat banyak orang tua khawatir. Bagaimana tidak, per Oktober 2022, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap bahwa fenomena tersebut telah memakan korban jiwa sebanyak 133 anak dari total 245 anak yang terkonfirmasi mengidap gagal ginjal akut. Hingga saat ini, temuan kasus gagal ginjal akut setidaknya terdapat di 26 provinsi di Indonesia. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BPOM dan telah berkembang luas di masyarakat, salah satu penyebab gagal ginjal akut terhadap anak di Indonesia adalah kandungan senyawa berbahaya pada obat sirup yang diminum oleh anak, yakni etilena glikol, dietilen glikol, dan etilena glikol butir eter. Hal ini kemudian membuat BPOM hingga saat ini telah mencabut puluhan izin edar sirup obat PT Yarindo Pharma Tama, PT Universal Pharmaceutical Industry, dan PT Avi Pharma yang mengandung cemaran etilen glikol melebihi ambang batas. Terhadap kondisi tersebut, masyarakat harus memahami bahwa fenomena gagal ginjal akut pada dasarnya bukan persoalan kesehatan semata. Terdapat dimensi hukum
yang juga harus ditonjolkan ke dalam ruang-ruang publik. Bagaimanapun, seluruh anak di Indonesia, khususnya anak yang menjadi korban gagal ginjal akut, harus mendapatkan perlindungan oleh negara. Oleh karena itu, Dialog Publika Hukum dan Penyelenggaraan Negara edisi kali ini hadir untuk membahas soal bagaimana hukum memandang fenomena gagal ginjal akut. Sejauh apa peran BPOM dan BBPOM dalam mengawasi obat selama ini? Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas jatuhnya korban dari fenomena gagal ginjal akut, serta bagaimana solusi ke depan terhadap persoalan tersebut? Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara edisi hari ini. Baik, siapa yang bertanggung jawab? Seperti itu tadi bisa kita lihat highlight dari tayangan redaksi. Saya pertama akan ke Pak Fajar terlebih dahulu. Pak Fajar, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait tanggung jawab seperti itu, kan diduga penyebab tingginya kematian akibat kasus gagal ginjal ini karena disinyalir ada zat toksik di dalam kandungan sirup obat anak seperti itu. Nah, bisa dijelasin nggak Pak, bagaimana sebenarnya senyawa tersebut di tubuh anak, reaksi di tubuh anak-anak itu seperti apa sehingga bisa berdampak pada kematian di anak sendiri? Silakan Pak Fajar. Ya, jadi memang terkait dengan khususnya lebih tepatnya saya gunakan istilah kata cemaran ya, yang cemaran ya. Itu. Jadi memang sehingga itu kan menjadi dasar untuk penutupan atau penarikan beberapa produk. Dan memang seperti etilen glikol sendiri pun itu punya kemungkinan menyebabkan kerusakan sel pada unit fungsional ginjal nefron pada bagian tubular itu dia memang sudah terindikasi cukup lama, tetapi ini bukan kasus yang sering muncul, tapi ini sebenarnya sudah diketahui. Oh, zat cemaran etilen ini sebenarnya sudah ada sejak dulu ya, di kandungan obat sirup pada anak-anak. Saat itu mungkin saya tidak pastikan itu obat sirup ya. Okay. Saya pernah baca jurnal tahun 1936 atau 37. Kasus itu sudah ada. Hanya saja saat itu dosis atau jumlah etilen glikol yang dikonsumsi itu 100 mili. Oke. Kurang lebih seperti itu. Artinya artinya 100 mili itu sudah hampir lebih dari satu botol obat. Sementara kan anak-anak minum palingan 5 mili, 10 mili. Betul. Artinya dia bisa merusak atau menyebabkan gagal ginjal akut pada epitelial sel tersebut, sehingga menyebabkan penurunan atau bahkan bisa tidak berfungsi ginjal. Itu benar, secara ilmiah bisa ada dasarnya. Hanya saja yang kita ketahui itu pada dosis yang cukup besar. Oke. Nah, kalau sekarang ini, dan itu pun sebetulnya bukan etilen glikolnya, tetapi hasil metabolismenya atau yang kita sebut metabolit. Bisa jadi menyebabkan etilen glikol itu metabolisme di dalam tubuh dan akhirnya berubah menjadi zat toksik. Akhirnya itu yang dikaitkan dengan itu kalsium oksalat. Oke. Kalsium oksalat. Tapi pun itu pada mekanismenya banyak hal yang bisa dikaitkan. Contoh di situ disebutkan artinya kita ini kan kita sudah pernah pelajari ya. Pada saat kekurangan vitamin B misalnya. Oke. Nah, itu dia bisa tinggi kadar kalsium oksalatnya. Tapi kalau yang kadar vitaminnya cukup, harusnya si etilen glikol tadi tidak, karena dia itu salah satu atau major pathway atau yang bisa terjadi. Tapi kemungkinan itu bukan hanya satu, banyak kemungkinan lain. Nah, apalagi kalau misalnya kadar vitamin atau kandungan vitamin atau kadar gizi vitamin B1, B2, B3 itu cukup, maka tidak terjadi kalsium oksalat tadi. Jadi bisa dibilang kalau orang hukum bilang kasuistis ya Pak ya, tergantung bagaimana metabolisme si anak sendiri.
Nah, pertanyaan saya kemudian adalah apakah hal tersebut berlaku pada orang dewasa atau itu menjadi tercemar hanya di metabolisme anak-anak? Kalau efeknya di orang dewasa seperti apa? Saya kira itu untuk yang saya sampaikan tadi pada orang dewasa. Oh, Pada begitu. anak-anak itu harusnya lebih harus kita kasus per kasus. Oke. Karena tubuh ini kompleks, artinya senyawa A masuk tubuh belum tentu dia pasti jadi B. Karena itu pathway-nya itu banyak. Oke. Tergantung kondisi lingkungan pada saat obat tadi masuk. Itu kenapa orang ada minum obat, wah ada efeknya, ada yang enggak. Contoh nih, saya bawa satu variabel berat Oke. badan. Nah itu sudah beda-beda kan? Oh, beda berat badan saja bisa Sudah berpengaruh. berdampak Ya, berbeda. Iya. Minum obat plus, saya orang yang Pak Nasruddin misalnya sering minum kopi, itu pasti beda juga nanti. Oke. Pak, kalau misalnya kita lihat rilis terakhir BPOM ada sekian obat yang disinyalir. Ini kan bisa dibilang obat-obat yang sebenarnya sudah lama seperti itu. Kok baru sekarang ya Pak ya? Ya, sebetulnya itu banyak hal yang bisa. Artinya saya berbicara kemungkinan ya. Oke. Berbicara kemungkinan. Tapi yang kemungkinan yang saya pilih kemungkinan yang paling, karena ini kan TV pemersatu ya. Jadi saya pilih kemungkinan yang paling menurut saya mungkin cukup besar dan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada akhir-akhir ini. Nah, khususnya pada beberapa bulan terakhir ini pengamatan saya pribadi ya. Saya tidak mengkaji secara ilmiah, tidak. Artinya angka kejadian batuk pilek itu cukup tinggi. Karena perubahan musim? Artinya banyak hal. Misal apakah terkait musim, terkait masih di akhir-akhir pandemi, artinya banyak macam lah. Nah, penggunaan obat yang begitu tinggi, mungkin kalau anak itu kan kalau yang khususnya penggunaan paracetamol untuk anak ya, demam, orang tua kan khawatir tuh. Nah, ya, terkadang buruk lagi edukasi terhadap masyarakat atau orang awam terkait penggunaan obat ini tidak, menurut saya pribadi itu kurang maksimal. Sehingga kadang sering sekali saya dapati penggunaan minum paracetamol misalnya, obat sirup demam atau yang sudah bercampur dengan obat-obat lain, itu hampir sehari itu bisa 3 kali. Nah, ini saya kaji sedikit lebih spesifik ya, teknis. Artinya pada saat penggunaan paracetamol itu kan seharusnya demam itu bukanlah masalah kesehatan yang harus kita atasi. Artinya begini, pada saat demam itu jangan langsung diturunkan demamnya. Tapi kita harus pahami dulu demam ini kenapa. Ternyata akibat infeksi, akibat hipersensitivitas dan lain-lain. Artinya ada pemberian obat-obat untuk masalah yang utamanya. Karena demam itu hanya dampak. Nah, kadang orang tua dia enggak berikan itu, yang tidak memberikan obat yang mengatasi penyebabnya. Tapi yang diturunkan dulu demamnya. Demam terus, obat demam akhirnya dirutinkan. Nah, saya ada kemungkinan ini karena keseringan minum obat. Karena obat dengan racun itu yang membedakan hanya dosis. Itu Paracelsus sudah menyatakan, dan itu sampai sekarang terbukti. Bahkan ada indeks terapi panas ya, kalau di farmasi itu ada indeks terapi ini dikatakan dosis sebagai obat, kadar sebagai obat. Ini senyawa yang sama. Ini pada saat dosis tertentu dia sebagai racun. Artinya itu salah satu kemungkinan yang mungkin menyebabkan kenapa kok beberapa tahun ini tidak muncul tapi sekarang muncul. Karena orang minum obat tiap hari udah kayak makan nasi. Iya. Ya kita juga nggak bisa menutup kemungkinan karena efek pasca COVID ini salah satunya kan demam. Jadi kekhawatiran orang tua terhadap dampak dari COVID salah satunya adalah dengan paracetamol seperti itu ya Pak. Ternyata itu memberikan efek lain seperti itu. Oke, baik. Karena mungkin saya tambahkan dikit Mbak. Ini yang penting untuk masyarakat tahu. Jadi tahun 1976 kalau nggak salah itu ada salah satu ilmuwan mendapatkan Nobel Prize. Julius Wagner, itu dia menggunakan demam untuk mengatasi penyakit. Artinya apa? Demam itu jangan difikirkan hanya melulu masalah yang menimbulkan kerugian. Jadi Tuhan juga menciptakan demam itu ada fungsinya. Jangan sedikit-sedikit demam kasih
obat panas, obat paracetamol atau antipiretik lainnya. Tolong sebelum pada saat memberikan paracetamol itu juga diberikan obat yang menyebabkan dia demam. Itu yang penting, yang perlu diketahui supaya enggak rutin minum paracetamol. Iya, iya. Demam bukan berarti sakit ya Pak ya. Bisa Betul, juga itu betul. salah satu bentuk Pertahanan pertahanan. Oke, baik. Saya kunci itu. Iya. Saya ke Pak Nasrudin. Pak, kalau kita mendengar tadi tayangan di awal bahwa ada sekitar 130 anak yang sudah meninggal, di mana 240-nya ada 240 anak yang terdeteksi gagal ginjal akut, 130 diantaranya sudah meninggal dunia. Itu data nasional per Oktober kemarin, Pak. Di Kalimantan Timur sendiri bagaimana, Pak? Di Kalimantan Timur sendiri, Mbak Gisel, ya. Kalau 2 minggu yang lalu yang saya dapat datanya itu baru satu ya. Itu Satu ya, Pak ya? Di PPU. Di PPU. Saya kebetulan enggak mengikuti update-nya. Nanti apakah ini bertambah atau mungkin masih tetap begitu ya. Jadi sementara ini ya masih itu yang saya ketahui. Satu ini suspek atau meninggal dunia, Pak? Meninggal dunia. Meninggal dunia. Kalau nggak salah tuh ya. Angka suspeknya apa? Ada data, Pak? Ya itu, saya enggak dapat datanya karena memang saya enggak concern di situ ya. Oke, Karena baik. kita dari apoteker. Saya juga enggak pasti tadi ya, meninggal apa kasusnya saja. Ya. Oke, baik. Pak, ini isu di mana dari kita melihat kalau dilihat dari data nasional itu grafiknya mulai meningkat di Agustus, September, Oktober, data dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Jadi ada peningkatan yang signifikan di bulan-bulan tersebut. Bagaimana Pak Ikatan Apoteker Indonesia, peran Apoteker Indonesia melihat fenomena ini bagaimana Pak? Iya, tentunya kita banyak ya upaya yang dilakukan oleh organisasi profesi. Karena organisasi profesi, khususnya Ikatan Apoteker Indonesia ini lebih kepada pembinaan pada anggotanya yang khususnya apoteker ya, sebagai tenaga kesehatan di bidang kefarmasian. Jadi erat sekali dengan tadi masalah obat-obatan tadi. Cuman memang pertama kita tentunya mempelajari ya, tidak maksudnya menelan informasi itu bulat-bulat ya. Baik. Kita juga melakukan penelusuran, baik itu penelusuran dari kejadian-kejadian, berita ya, kemudian kita juga melakukan pendalaman-pendalaman dengan berbagai kalangan ya, itu dari industri farmasinya sendiri, kemudian dari teman-teman organisasi profesi yang lain ya. Misalnya Pendalaman terkait apa Pak? ya, sebenarnya kasus yang dilaporkan kan AKI ya, acute kidney injury itu penyebabnya kan sebenarnya banyak. Jadi itu juga kemarin berita pertama yang disebut masih misterius ya. Bisa jadi memang salah satu faktornya adalah tadi ya, ada faktor karena infeksi ya, dengan ada karena gizi buruk yang kurang lebih mirip-mirip ya dengan di Gambia kemarin. Juga kasus terkait dengan yang ethylene glycol ini. Ya memang jadi sebenarnya seperti apa? Nah, kita mencari itu misalnya di dalam Ikatan Apoteker Indonesia adalah salah satu himpunan seminat ya. Himpunan seminat itu adalah kumpulan daripada apoteker-apoteker yang punya minat yang sama. Jadi ada yang dari rumah sakit, ada yang dari apotek ya, puskesmas, dan salah satunya juga adalah industri, Disfarin namanya, himpunan seminat farmasi industri. Nah, kita menggali sebenarnya apakah benar yang seperti ini. Nah, tentunya kita sudah dapat juga bahan yang cukup banyak sebagai pertimbangan atau memberikan masukan pada pemerintah. Jadi sudah ada rekomendasi kan yang diberikan kepada ada pemerintah? beberapa rekomendasi dari organisasi profesi. Terkait apa Pak rekomendasi tersebut? Ya, salah satunya ialah terkait begini nih. Kasus ini begitu mencuat ya. Betul. Itu kan edaran pertama tidak boleh menggunakan sirup. Betul. Nah, ini kan jadi satu masalah yang cukup serius seperti ini ya. Baik dari masyarakatnya sendiri atau mungkin pelayan kesehatan masyarakatnya, tenaga kefarmasiannya. Oke. Ya, jadi masyarakat tidak boleh nih
apoteknya nggak boleh jual sirup nih, Betul. ya tanda kutip ya jual, padahal itu melayangkan ya, Betul. berdasarkan resep. Nah kemudian masyarakatnya kan bingung nih, saya nggak boleh menggunakan sirup, kenapa? Alasannya apa? Kan walaupun ada istilahnya beritanya, tapi kan ada masyarakat yang tidak mengakses ya informasi tersebut. Tidak semua masyarakat menerima informasi betul. secara utuh. Mereka taunya nggak boleh lagi ke apotek, mau beli tidak boleh. Padahal kita ketahui hampir mungkin ya sekitar anggaplah 50-60% ya, itu sediaan farmasi ya, obat-obat yang ada di apotek itu banyak kan obat-obat dalam bentuk sediaan sirup ya, itu pun fungsinya sebagai swamedikasi. Jadi swamedikasi ini adalah upaya pemerintah untuk mendidik masyarakat agar mereka bisa mampu mengobati dirinya sendiri pada kasus-kasus penyakit ringan. Misalnya? Salah satunya tadi misalnya walaupun itu dalam bentuk gejala ya, mengurangi gejalanya panas, parastamol. Nah itu masyarakat tidak perlu lagi lah ke fasilitas pelayanan kesehatan, ke rumah sakit ya misalnya itu, atau mungkin ke puskesmas. Ini ya kalau demam sedikit jadi coba dulu diturunkan panasnya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kemampuan masyarakat untuk bisa melakukan swamedikasi ini sebenarnya akan bagus karena tidak akan membebani fasilitas pelayanan kesehatan. Coba bayangkan kalau penyakitnya ringan nanti antri semua di rumah sakit gitu ya. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi kan kita harus mencari nih antara kebingungan masyarakat dengan kita di apotek ini sebenarnya tidak bolehnya kenapa? Apakah masih ada jalan keluar? Oh, jadi itu yang dilakukan oleh IAI? Iya, IAI melakukan itu salah satunya. Jadi adakah pengawasan yang dilakukan oleh IAI misalnya? IAI tidak concern pada pengawasan. Tidak concern pada pengawasan. Maksudnya pengawasan apa ini? Ya, misalnya dilihat ternyata sudah ada beberapa obat misalnya yang disinyalir seperti itu, diduga seperti itu. Adakah mekanisme seperti itu di IAI? Jadi peraturan perundangan itu sudah menjelaskan ya bahwa ini kalau di dalam industri farmasi ya. Nah, jadi kalau IAI kan lebih concern terhadap pembinaan ke anggota ya. Jadi pembinaan ke anggota. Nah, kalau terkait dengan peraturan dalam industri farmasi itu ada dua fungsi. Pertama, fungsi pembinaan itu ada di Kementerian Kesehatan. Dan fungsi pengawasan ada di Badan POM. Nah, jadi ada Badan POM itu juga lebih concern terhadap komoditas. Nah, kalau yang Kementerian Kesehatan lebih concern pada sarana dan pelayanan kesehatannya. Nah, kalau organisasi profesi ngurusi anggotanya ya, pembinaan ke anggota. Jadi tidak melakukan pengawasan. Baik, saya highlight. Jadi memang peran IAI sendiri lebih ke internal ya Pak ya? Ya. Baik. Kita akan jeda sejenak Bapak-Bapak. Pak Amsari terlebih setelah ini akan kita kulik bagaimana sebenarnya sisi hukum terkait hal ini. Jangan kemana-mana, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Baik, selamat datang kembali pemirsa dalam Dialog Publika, Hukum dan Penyelenggaraan Kebijakan Negara dalam edisi Gagal Ginjal Akut. Bagaimana hukum memandangnya? Sesi ini kita akan menjawab hal tersebut. Pak Amsari dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Pak, tadi kita sudah dengar korban jiwa yang timbul dari kasus gagal ginjal akut ini. Dan itu kata Pak Fajar dan Pak Nasruddin bisa bermacam-macam sebenarnya penyebabnya seperti itu. Walaupun statement dari Kementerian Kesehatan adalah ada dugaan kuat bahwa itu disinyalir dari senyawa toksik seperti itu ya. Nah, bagaimana Pak Amsari melihat hal ini? Mengingat sudah ada korban jiwa nih, sudah ada anak-anak yang meninggal, 130 anak-anak. Bagaimana Pak Amsari, bagaimana hukum melihat hal ini Pak Amsari? Terima kasih Mbak Griselda. Bahwa yang ingin pertama saya sampaikan dalam hal ini kita turut prihatin atas terjadinya peristiwa ini karena telah banyak memakan korban
sebanyak 143 lebih Ya. yang telah meninggal dunia. Lantas hari ini kita harus jujur dan secara fair mengatakan bahwa hari ini negara telah gagal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara. Hal ini bisa terlihat bagaimana undang-undang perlindungan anak sebenarnya diatur hak-hak seorang anak. Baik itu dari segi kesehatan, kemudian kepastian akan perlindungan terhadap kesehatan tersebut. Nah, hal ini undang-undang perlindungan anak telah mengatur agar negara ini bisa menjamin hak daripada kesehatan anak itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, di samping hak kesehatan atas anak belum terpenuhi, hak anak ini tentu merupakan salah satu anggota masyarakat. Yang bisa kita katakan bahwasanya anak ini merupakan bagian daripada masyarakat yang memiliki hak tertentu dalam undang-undang konsumen. Jadi anak pun dianggap sebagai subjek dari undang-undang perlindungan konsumen. Iya, benar Mbak. Jadi di dalam undang-undang konsumen itu dikatakan bahwasanya konsumen itu ialah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang mana barang dan jasa itu digunakan untuk kepentingan diri, kepentingan keluarga, bahkan kepentingan orang banyak dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, hal inilah yang saya pikir tidak dilindungi oleh negara. Nah, dalam hal ini saya pikir kalau ada pertanyaan apakah ini bisa dibawa karena hukum, menurut analisis saya ini bisa saja dibawa karena hukum, karena tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negaranya. Tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negara. Ya. Tapi sebelumnya tadi Bapak mention ada hak-hak yang ada hak-hak seharusnya yang dijamin oleh negara seperti itu. Dalam undang-undang perlindungan konsumen terkhusus, apa misalnya hak-hak yang seharusnya dijamin oleh negara, terutama bagi konsumen, bagi pengguna obat-obatan, pelayanan dan sebagainya. Apa hak-hak yang harus dijaga, dilindungi oleh negara tersebut? Ya, di dalam undang-undang konsumen telah dijelaskan apa yang menjadi hak konsumen. Ada beberapa hak yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Kalau saya tidak salah ada 8 item. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bagaimana hak konsumen mengenai informasi, kebenaran informasi suatu barang dan jasa dan jaminan kondisi barang tersebut. Nah, saya pikir hak inilah yang tidak ada, yang dilakukan oleh pelaku usaha, ya, apalagi rata-rata pendidikan, katakanlah pendidikan tingkat pengetahuan masyarakat kita itu begitu rendah. Nah, hal ini belum bisa tercover oleh pemerintah sendiri. Seharusnya di situ telah nyata dibuat apa kandungan daripada obat ini, ya, informasi yang baik dan jujur. Nah, hal ini yang tidak didapat oleh konsumen, sehingga jangan kita lupa bahwa semangat spirit daripada undang-undang konsumen ini adalah untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga lahirlah undang-undang konsumen ini sebagai jawaban karena bisa dilihat dengan adanya peristiwa-peristiwa hukum, maka kedudukan konsumen tidak seimbang. Dengan lahirnya undang-undang ini diharapkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha itu bisa seimbang. Saya garis bawahi, menurut Bapak salah satu hak yang dilanggar adalah keterbukaan informasi. Ya. Pandangan Bapak, informasi apa yang tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat? Ya, jelas Mbak, jelas kalau saya pikir informasi terkait kandungan, kandungan obat, itu kan kalau saya lihat Mbak ya, kalau saya perhatikan dengan tingkat jangankan masyarakat awam ya, kita sendiri juga sulit untuk tidak paham membaca apa sih sebenarnya maksud daripada obat-obat pengertian tersebut yang ada di obat-obat itu, apalagi masyarakat awam. Saya ke Pak Fajar sebentar. Apakah ada misinformasi Pak yang disampaikan dalam kandungan obat tersebut sehingga menimbulkan korban jiwa? Oke, kalau terkait cemaran mungkin iya, yang dihentikan produksi itu ya. Tapi kalau di luar itu saya kira
sudah cukup berimbang ya informasi, karena untuk bisa mendapatkan nomor izin edar itu kan cukup ketat ya Pak Nasruddin ya. Sifat cemaran ini bagaimana sih Pak di dalam? Apakah itu tidak dituliskan seperti itu di dalam zat aktif obat itu? Kalau yang perkembangan dengan berita terbaru itu kan karena memang tidak sesuai. Tidak sesuai. Ya, antara apa yang tertulis. Kan dia untuk cemaran itu kan dia punya ambang tuh, punya nilai range, punya. Nah, itu ternyata tidak sesuai. Itu yang apa? Itulah ada beberapa yang jadi, ditarik itu kan produknya. Itulah. Nah, di luar itu saya kira sesuai. Hanya saja yang seperti sempat saya pandangan saya tadi, informasi bagaimana menggunakan obat dengan baik dan benar ini di masyarakat itu yang mungkin, tapi itu menurut pandangan saya ya, artinya yang saya amati itu yang masih kurang sering untuk diterima masyarakat. Oke, saya ke Pak Amsarita lagi, karena tadi ada statement. Silakan Pak, silakan Pak Nas. Jadi begini ya, terkait dengan informasi obat, dan kita juga tahu ya, paham terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi di sana sudah dipersyaratkan bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang dia dapatkan terkait dengan produk yang dia konsumsi. Ya, nah, dalam hal ini obat. Nah, ini informasi obat itu melekat, khusus contoh seperti sirup ya, itu melekat ada leaflet di situ. Betul. Jadi kandungan, kemudian indikasi penggunaannya untuk apa, efek sampingnya apa, itu suatu kewajiban memang informasi. Kemudian pada saat memberikan layanan, jadi dari ini katakan apoteker ya, memberikan layanan kepada pasien dan masyarakat, itu mereka punya kewajiban untuk memberikan informasi tersebut. Ini obatnya kan sering ya, ini diminum 3 kali Pak ya, nanti atau misalkan khusus misalnya sirup paracetamol, ini minumnya kalau panas saja Pak, kalau sudah panas stop. Nah, jadi pemberian informasi yang terkait dengan itu sudah terlaksana ya terkait dengan layanannya. Nah, kalau yang dikaitkan dengan tadi informasi terkait dengan cemaran, jadi begini saya ceritakan bahwa ini konteksnya ethylene glycol tadi ya, nah, ethylene glycol. Jadi sebenarnya ethylene glycol bukan tadi disebutkan bukan digunakan untuk salah satu bahan ya. Jadi obat itu ada 2, punya bahan aktif dengan bahan tambahan. Nah, bahan aktifnya ini yang kemarin sirupnya misalnya paracetamol ya. Nah, itu bahan tambahannya itu propylene glycol. Propylene glycol ini suatu kosolven yang membantu kelarutan, kan ini tidak larut. Nah, supaya gampang larut, lebih mudah diserap oleh tubuh ya nanti, sehingga memberikan efeknya lebih cepat. Nah, dalam kasus tertentu itu sudah dari dulu dalam produksi daripada propylene glycol dan beberapa itu ada cemarannya. Nah, cemarannya itu produk ruannya itu ya, itu masih bisa di ambang batas sekitar 0 sampai 1,4% kalau nggak salah. Jadi diperbolehkan meskipun ada ethylene glycol dengan kadar segitu itu masih wajar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini kandungannya kok besar sekali. Nah, sehingga menimbulkan angka kematian yang tidak diduga, ya patut diduga ini menimbulkan kasus itu. Tapi harus jadi catatan satu di sini bahwa di industri farmasi itu menganut cara pembuatan obat yang baik ya, salah satu persyaratannya. Dan ini terus terang saja bahwa kalau kita membuat obat tujuannya untuk memberikan kesembuhan sama pasien, apakah ada unsur kesengajaan di situ untuk memberikan suatu zat yang notabene dia memberikan efek yang merugikan. Betul. Nah, itu istilahnya kalau mungkin dalam satu itu plausibility-nya ya, istilahnya it's not logic lah istilahnya, seperti itu. Kemudian satu catatan lagi yang harus kita lihat bahwa ini kemarin kan ada pemberi layanan itu adalah kalau di apotek ya, kan yang dianu kan di apotek nih. Nah, sementara obat-obat yang seperti itu banyak juga beredar di mana? Ada di toko obat, ya, bahkan mungkin di warung ya, mungkin ada. Karena ini tadi obat ini sifatnya banyak kan obat bebas dan digunakan untuk swamedikasi. Nah, kalau di situ kira-kira dapat nggak informasi dan sebagainya? Nggak ada. Nah, makanya salah satu program dari Ikatan Apoteker Indonesia
kita salah satu program yang terus kita gaungkan adalah Dagu Sibu. Jadi dapatkan, gunakan, simpan dan buang obat itu. Nah ini selalu kita kampanyekan supaya masyarakat lebih paham pada saat untuk menggunakan obat itu seperti apa. Ya, dari awal sampai akhir. Tapi kan yang menjadi masalah tadi seperti yang Bapak bilang bahwa adanya kandungan cemaran yang lebih dari ambang batas seperti itu. Siapa yang seharusnya memastikan kalau kandungan itu tidak lebih dari ambang batas, Pak Nasruddin? Ya, jadi begini, bahwa obat dan bahan obat ya tadi ya. Kalau cara pembuatan obat yang by JPUB itu mempersyaratkan pada umumnya mereka bahan itu adalah dari ada supply chain manajemennya ya. Supply chain manajemennya itu ini ada pemasoknya nih. Nah, pemasoknya ini kalau industri farmasi dia menggunakan itu dari istilahnya yang approval vendor list ya. Mereka vendor pemasok yang memang sudah terakreditasi, tersertifikasi ya, mungkin ya. Betul-betul ada kualifikasi tertentu ya, ada penilaian tertentu ya pembuatannya. Nah ini dengan pemasok yang sudah ada garansinya seperti itu, diharapkan bahwa obat ataupun bahan obat ini itu adalah kualitas yang bagus. Jadi kalau kita mengklasifikasikan bahan ya, itu ada bahan obat itu yang istilahnya pharmaceutical grade, jadi khusus untuk farmasi. Di bawahnya ada yang technical grade yang digunakan untuk teknis. Nah itu tadi kalau memang obatnya itu yang untuk farmasi ya itu biasanya cemarannya kecil dan sebagainya. Nah masalahnya kemudian adalah sudah terjadi Pak. Nah, gimana ini bocornya ini? Yang bocornya di situ yang harus ditanda tanyain. Ya, kalau memang itu benar itu ada, nah ini di mana? Ya, intinya bahwa dari pemasok industri farmasi hanya berpegang ya di situ ya, berpegang bahwa ini ada selalu memegang SCOA ya. Certificate of Analysis. Nah, jadi ini bahan ini kalau sudah punya sertifikat sudah benar. Betul. Nah, teman dalam ini harusnya di dalam ada JPUB tadi ya. Itu memang yang saya tahu ya sementara ini bahwa persyaratan itu hanya pada bahan aktifnya. Nah, bahan tambahnya ini kayaknya belum seluruhnya dites. Jadi dari sebagian. Belum seluruhnya dites sehingga memungkinkan adanya kebocoran tersebut. Pak Amsari, siapa yang bertanggung jawab dengan hal tersebut? Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab hal ini, tentunya harus ada kajian yang lebih mendalam. Khususnya dalam ranah baik itu pidana maupun tata negara. Karena hari ini pemerintah telah mendelegasikan kewenangannya kepada kementerian, ya, kementerian terkait, baik itu Kementerian Perdagangan, kemudian Perindustrian, nah atau lembaga penyelenggara pengawas obat dan makanan. Nah tentu kalau ditanya lebih dalam lagi siapa yang bertanggung jawab, nah ini tentu ada kaitannya. Antara instansi satu dengan instansi lainnya. Jadi ini cukup cukup komprehensif saya pikir untuk menjawab pertanyaan ini, sehingga kita tidak bisa melihat ini dari satu sudut pandang. Tapi kita sepakat ya, ada kelalaian dari negara untuk melindungi masyarakatnya. Iya. Ada kelalaian. Ada kelalaian. Apa yang bisa dilakukan masyarakat terhadap kerugian atas kelalaian tersebut? Ya tentunya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketika konsumen ini dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha, tentunya upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat tentunya melakukan gugatan. Masyarakat bisa menggugat. Siapa yang digugat, Pak? Dalam hal ini tentunya yang digugat adalah para yang didelegasikan oleh pemerintah dalam hal ini. Bisa saja BP POM, kemudian Kementerian Kesehatan. Nah, info terkini bahwasanya gugatan hari ini telah masuk. Sudah ada masuk gugatan dari oleh masyarakat sipil, oleh lembaga konsumen yang ada di Jakarta, ditujukan kepada BP POM terkait kerugian yang dialami oleh korban. Sehingga memang uniknya Undang-Undang Konsumen ini memiliki keistimewaan tersendiri. Artinya para korban
yang terkena ini bisa secara bersama-sama menggugat. Nah, jadi tidak satu persatu. Oke. Jadi secara kelompok untuk menggugat kepada pelaku usaha yang merugikan. Dalam hal ini mungkin bisa Pelaku usaha pelaku atau usaha, pendelegasian? Oke. supplier pihak swasta maupun pejabat negara. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Amsari. Ternyata masyarakat bisa meminta pertanggungjawaban langsung, entah itu kepada pihak sektor swasta maupun ke negara karena kelalaian yang dalam memberikan perlindungan. Ya, perlu saya tambahkan juga Mbak terhadap ini kan korbannya anak ya, bahwa di dalam perlindungan anak itu ada hak restitusi. Oke. Artinya apa? Untuk menjadikan nama itu lebih baik lagi. Artinya begini, kalau korbannya itu anak, ada pertanggungjawaban swasta di situ. Pertanggungjawaban swasta. Bentuknya pemulihan nama baik, kemudian pengobatan, pemakaman, kompensasi bila perlu. Karena apa? Karena yang menjadi korban ini adalah anak. Tentunya yang memberikan kompensasi adalah pihak swasta. Nah, negara juga ya. Terkait dengan itu kan sudah ada kalau saya tidak salah ya, ada 2 perusahaan yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam hal peredaran obat ini. Betul. Sudah ada 2. Oke, jadi pada intinya masyarakat bisa menggugat. Oke, saya akan ke mahasiswa yang tergabung via Zoom. Saya yakin teman-teman mahasiswa juga sudah ingin sekali bertanya langsung kepada narasumber kita. Oke, teman-teman mahasiswa, silakan yang mau bertanya terlebih dahulu kepada para narasumber. Singkat saja, sebutkan nama dan singkat saja pertanyaannya. Silakan. Bertanya? Oke, sebutkan namanya. Selamat sore kepada Ibu Gizelda dan juga para Bapak narasumber. Perkenalkan, nama saya Sintia Ratna Gita Sitorus. Saya adalah mahasiswa semester 7 yang dalam konsentrasi perdata. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Amsari selaku narasumber ketiga. Jadi Pak, Bapak sudah mengatakan bahwa ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban atas adanya insiden ini. Karena perlu kita lihat dan bisa kita lihat sendiri bahwa banyak sekali kerugian yang didapat oleh masyarakat, khususnya juga dalam nyawa anak itu sendiri hilang dikarenakan dengan adanya insiden ini. Jadi pertanyaan saya Pak, apakah ada sanksi lain yang dapat dikenakan oleh pihak yang bersangkutan, baik itu BPOM selaku lembaga negara maupun juga pihak-pihak lainnya yang tentunya harusnya bertanggung jawab dalam insiden ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ratna. Satu lagi, silahkan. Yang ingin bertanya? Langsung? Saya, Bu. Oke, silahkan sebutkan nama dan inti pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Della Safitriana. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, konsentrasi hukum pidana. Mungkin pertanyaan boleh 2, Bu. Silahkan, inti ya. Ya, jadi pertanyaan yang pertama itu untuk Bapak Fajar, selaku dosen Fakultas Farmasi. Yang ingin saya tanyakan bahwa bagaimana sih sebenarnya cara untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat, khususnya para ibu ya, karena pada kali ini kita membahas terkait gagal ginjal akut pada anak. Nah, terkait pemberian obat itu, di mana yang Bapak bilang tadi, obat itu sudah seperti makanan sehari-hari, jadi hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan terkait pemberian obat kepada anak. Nah, yang kedua itu saya ingin bertanya kepada Bapak Amsari, yang pada intinya pertanyaan saya adalah bagaimana sih pemenuhan hak korban itu dapat terpenuhi, Pak? Dalam hal ini adalah keluarga korban. Misalnya dari segi viktimologi yang sudah Bapak sebutkan tadi bahwa itu ada hak restitusi atau kompensasi di sana. Nah, itu bagaimana bisa terjamin dapat diterima oleh pihak korban? Mungkin itu dari saya, terima kasih.
Oke, terima kasih Dela. Saya catat ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk ke Pak Amsari dan yang pertama ke Pak Fajar dan yang kedua adalah ke Pak Amsari. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Silahkan teman-teman mahasiswa. Ya baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Jadi di sini saya ingin mengajukan 2 pertanyaan juga. Boleh namanya dulu? Yang pertama, ya maaf. Sebelumnya nama saya Dea Ruth Kodia Zombi. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Unmul dan saat ini sedang semester 7. Nah, pertanyaan saya yang pertama, saya ingin bertanya kepada Pak Fajar dan Pak Nasruddin karena yang bergerak di bidang farmasi dan apoteker. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa ada ambang batas kalau itu ditentukan sebagai obat dan ada ambang batas bahwa itu ditentukan sebagai racun. Nah, pertanyaan saya Pak adalah kenapa kelalaian itu masih bisa terjadi di dalam dunia farmasi, yang mana farmasi ini sendiri kan memproduksi obat tersebut. Seperti itu Pak. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Pak Amsari, selaku dosen Fakultas Hukum. Tadi Bapak sudah menyinggung mengenai gugatan yang diajukan kepada yang bisa diajukan oleh masyarakat. Nah, yang mau saya tanyakan di sini Pak adalah apakah masyarakat itu bisa mendapatkan ganti kerugian itu secara mutlak dari pihak yang didelegasikan oleh negara untuk bertanggung jawab atas kasus ini tanpa melakukan gugatan ganti rugi itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dea. Pertanyaan terakhir, silahkan. Iya, terima kasih. Saya Anissa Aprilia dari kelas Perdata. Saya di sini mau bertanya, apakah dalam hal ini pemilik usaha farmasi sudah memenuhi hak dari korban tersebut, seperti biaya pengobatan dan biaya pemakaman gitu? Oke. Apakah sudah terpenuhi haknya? Oke. Seperti biaya pengobatan, biaya pemakaman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada Ratna, Dela, Dea, dan Aprilia yang bertanya terkait isu kita hari ini. Langsung kita jawab secara kolektif saja. Mungkin Pak Fajar dulu, ada beberapa pertanyaan untuk Pak Fajar, terutama bagaimana sebenarnya memberikan pemahaman kepada para ibu agar obat itu tidak menjadi racun kemudian. Oke, itu yang ke Pak Fajar. Dan kenapa hal tersebut sampai bisa lalai seperti itu di ambang batas obat tersebut? Silakan Pak Fajar. Oke, yang pertama saya kira karena untuk belajar obat dan memahami, bahkan yang sudah pernah belajar saja itu pun belum tentu bisa dengan mudah untuk mengingat ya misalnya, karena kan begitu banyak yang harus dipelajari. Oke. Mungkin kalau saya pribadi menyarankan itu pada saat membeli obat yang seperti tadi Pak Nasruddin sampaikan, kalau di apotek enak langsung bisa bertanya ke apoteker atau tapi karena ini obat bebas itu kan bisa dibeli di swalayan ya, di warung-warung. Nah, yang ini yang saya kira perlu diberikan saran. Andai kata belinya di warung, silahkanlah datang ke apotek. Saya kira tidak mungkin diminta biaya untuk pemberian informasi. Ya, itu saya kira dengan senang hati, karena memang tujuan kami kan sebagai farmasis atau sebagai apoteker itu memberikan layanan informasi obat, bagaimana menggunakan obat. Jadi saya kira kalau membaca brosur saja atau mendengar informasi itu tidak mudah. Lebih baik tanyakan, datang ke apotek atau datang ke fasilitas kesehatan lain, itu saya kira akan lebih utuh dalam menerima informasi atau memahami. Karena tidak mudah untuk memahami obat tadi. Jadi itu yang pertama saran saya. Yang kedua, jikalau sudah, artinya nih penggunaan obat itu kan tidak sekali dua kali tuh. Kalau sudah yang dikira-kira sudah dipahami, sudah sering digunakan, artinya bolehlah datang beli ke swalayan, ini saya sudah sering dapat informasi, sudah paham, sudah divalidasi, dikonfirmasi dengan tenaga kesehatan. Saya tetap menyarankan apoteker, bukan karena saya seorang apoteker, karena dari kurikulum pun sudah dilihat tenaga kesehatan yang memahami atau yang sudah concern di obat itu farmasi secara kurikulum dari kurikulum pendidikannya. Nah itu jadi saran saya itu, datang ke tenaga kesehatan khususnya
apoteker atau farmasis. Ya. Pak Nasruddin ada tanggapan? Tadi kalau informasi sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa value daripada seorang apoteker di dalam memberikan layanan kefarmasian kepada masyarakat itu jelas kita itu dari pendidikan sudah dibentuk untuk jujur. Jadi itu satu. Dari mana kita kalau sudah tahu nyampur obat, kalau itu dosisnya sudah salah hitung, itu kita tahu risikonya nih. Kalau kita bohong, kita kasihkan sama pasiennya masih keracunan gitu loh. Jadi memang kita dari awal sudah dibentuk bahwa kita harus ngitung dosisnya setepat mungkin. Ya, jadi menghindari terjadinya masalah-masalah yang timbul karena minum obat tadi. Nah, kemudian otomatis di situ bolehlah silahkan aja itu kepercayaannya itu pada kami silahkan diserahkan setinggi-tingginya, karena di luar negeri pun kemarin juga saya ketemu dengan orang luar juga ngobrol the most trustfulness profession pharmacist. The most apa Pak? Yang paling dipercaya. Okay. Jadi itu adalah farmasis di sana, karena memang istilahnya kita memberikan itu sesuai dengan aturan mainnya, ada SOP atau standar prosedur operasional yang harus kita lakukan ya. Jadi misalkan ini contoh ya, pelayanan resep masuk itu diverifikasi dulu. Jadi dokternya ininya, terus nanti jumlah obat ya, dosisnya berapa, jumlahnya berapa, cara minumnya seperti apa, apakah ada risiko efek samping yang mungkin timbul. Itu kalau yang berdasarkan resep ya. Memang kalau yang obat bebas tadi, karena semua medikasi sifatnya sudah banyak ya, kebanyakan masyarakat sudah tidak perlu tanya sih. Ya. Kemudian kalau terkait dengan apa tadi cemaran tadi ya, cemaran tadi kenapa masih bisa ya? Bisa saja. Ini ya. Adakah sistem yang salah Pak? Bisa jadi bisa ya. Yang iyanya ini gimana nih? Saya mungkin coba buka kita ke keluar dulu ya Sisi ya. Mungkin tata niaga masalah obat masalah ini ya. Di situ kalau ini ada satu pernah terjadi misalnya kesulitan pasokan seperti itu ya, orang kan mungkin memilih ini satu peluang usaha nih. Nah, ini pernah jadi peluang usaha kalau memang ini saya bisa suplai seperti ini duit yang banyak ini. Ingat obat itu kurang lebih tahun 2011 saja yang saya tahu punya datanya itu sekitar berapa triliun ya, 11 triliun lebih itu. Nah, jadi kalau jadi pemasok bahan bakunya saja itu sudah lumayan ya. Apalagi kalau di situ tanda kutip tadi bisa jadi benar nggak obat yang masuk itu asli. Jadi yang selama ini belum tersentuh, siapa tahu ada pemalsuan di situ. Siapa tahu potensinya, something itu pasti ada. Karena ada suatu potensi ini keuntungan yang besar, orang akan berpikir yang lain. Seharusnya dia bahan obatnya certificate of analysis asli, tapi barang yang dimasukkan berbeda. Pak Amsari, nah, itu. Obatnya asli, sertifikatnya asli, ininya berbeda, dan rangkaian pertanyaan tadi banyak sekali kok Pak Amsari. Silakan dielaborasi dalam waktu yang singkat Pak Amsari. Saya bisa menyampaikan begini Mbak, yang jelas korbannya sudah ada. Betul. Nah, hal ini tentu akan berdampak. Siapa yang bertanggung jawab siapa yang bertanggung jawab terhadap hal ini? Tentunya dalam hal terkait tindak pidananya. Tentu kalau kita lihat dalam undang-undang atau kitab undang-undang hukum pidana, kelalaian yang mengakibatkan kematian, kelalaian ada unsur pidana. Ada unsur pidananya ya? Berarti artinya apa? Artinya walaupun ini ada kelalaian di pengawasan, nah ini bisa diminta pertanggungjawaban pidananya 359 dan 360. Nah kemudian bagaimana kita memastikan bahwasanya hak-hak akan korban itu akan terpenuhi? Tentunya kita akan melakukan gugatan, permohonan kepada pengadilan terhadap kerugian-kerugian yang timbulkan akibat gagal ginjal akut ini. Tentunya dalam amar putusan itu kan nanti memerintahkan ganti rugi, kompensasi kepada pihak korban. Nah, kalaupun misalnya ini tidak dipenuhi oleh pelaku atau pihak yang bertanggung jawab, tentu ini para korban bisa
meminta kembali untuk memaksakan kan sifat daripada hukum itu kan memaksa. Tentunya dengan adanya putusan pengadilan yang diajukan oleh para korban, ini akan bisa memenuhi daripada hak-hak para korban itu sendiri. Entah itu pemenuhan restitusi seperti yang Bapak sampaikan tadi, maupun bentuk-bentuk sanksi yang lain. Bentuk sanksi yang lainnya. Oke, terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian, sungguh luar biasa sekali diskusi kita sore ini. Baik pemirsa, itu tadi dialog Publika Hukum dan Penyelenggaraan Negara dalam edisi Gagal Ginjal Akut, bagaimana hukum memandangnya. Kegiatan ini adalah kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman dengan TVRI Kaltim. Saya Grizalda undur diri, terima kasih telah bergabung bersama kami dan sampai jumpa.